Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang redoks dan elektrokimia bagian kedua. Di video kali ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Sel elektrokimia terdiri atas dua, yaitu yang pertama sel Volta atau sel Galvani. Ini reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Ini merupakan kebalikan dari sel Volta atau sel Galvani. Pada sel elektrolisis, energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Namun pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang sel Volta atau sel Galvani. Sel Volta atau sel Galvani yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bagan sel Volta dan prinsip kerjanya. Kita perhatikan ada dua buah wadah yang berisi larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Pada wadah yang berisi larutan seng sulfat akan menghasilkan ion-ion Zn2+ dan SO4-2. Sedangkan pada larutan CuSO4 akan terionisasi menjadi ion Cu2+ dan ion SO4-2. Pada wadah yang berisi larutan ZnSO4, kita celupkan batang Zn. Ini menjadi anoda dan bermuatan negatif. Kemudian pada larutan CuSO4 kita celupkan batang tembaga atau Cu sebagai katoda yang bermuatan positif. Kemudian pada kedua batang ini kita hubungkan dengan kabel dan bola lampu. Zn akan teroksidasi menghasilkan ion Zn2+, dan dua elektron yang dilepaskannya akan bergerak melalui kabel ke arah katoda. Nah, akibat pergerakan elektron akan menyebabkan bola lampu menyala dan energi listrik itu dihasilkan karena adanya pergerakan elektron. Sehingga pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Ion Cu2+ pada larutan akan menangkap dua elektron yang berasal dari atau yang dilepaskan oleh Zn akan membentuk logam Cu dan akan menempel pada batang Cu. Nah, akibat terjadinya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, maka pada larutan ZnSO4 akan mengalami kelebihan ion positif. Sedangkan pada wadah yang berisi larutan CuSO4 akan mengalami kelebihan ion negatif. Oleh karena itu, agar energi listrik yang dihasilkan dapat berjalan secara kontinu, maka kita butuhkan jembatan garam. Jembatan garam ini terbuat dari agar-agar yang dicampurkan dengan larutan garam. Larutan garam misalkan KNO3 atau K2SO4. Nah, garam-garam akan mengalami ionisasi. Misalkan garam KNO3 akan terionisasi menjadi K+ dan NO3-. Ion negatif akan bergerak ke arah wadah yang berisi larutan ZnSO4 untuk menetralkan ion positif. Sedangkan ion K+ akan bergerak untuk menetralkan ion SO4-2. Akibat dari reaksi oksidasi dan reduksi, maka batang Zn akan mengalami penipisan, sedangkan batang tembaga akan mengalami penebalan.
Pada sel volta yang harus kita ingat adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian yang berikut yang harus diingati adalah kapan katoda positif dan anoda negatif. Dan sel volta biasanya reaksi berjalan secara spontan yang ditandai dengan E0 selnya bertanda positif. Selanjutnya yang kedua, kita perhatikan reaksi sel dan notasi sel. Reaksi sel, kita perhatikan pada bagan sel volta tadi, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu Zn solid menghasilkan Zn plus 2 aqus ditambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu plus 2 aqus menangkap 2 elektron menghasilkan Cu solid. Karena elektron yang terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi sudah setara, yang dilepaskan 2 dan yang diterima juga 2, maka kedua elektron tersebut dapat kita eliminasi. Sehingga reaksi selnya adalah Zn solid ditambah Cu plus 2 aqus menghasilkan Zn plus 2 aqus ditambah Cu solid. Yang berikut kita perhatikan notasi sel. Kita menempatkan anoda di bagian kiri jembatan garam dan katoda di bagian kanan. Karena anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan katoda reaksi reduksi, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Di kiri oksidasi, di kanan jembatan garam adalah reduksi. Nah, dari notasi sel yang kita pelajari ini, kita perhatikan pada reaksi sel kita dapat menuliskan Zn karena Zn mengalami oksidasi, kemudian ada batas antar spesi menghasilkan Zn plus 2, kemudian dibatasi jembatan garam, Cu plus 2 akan tereduksi menjadi Cu. Kita perhatikan Zn plus 2 itu pada anoda, sedangkan Cu plus 2 Cu pada katoda. Garis tunggal itu merupakan batas antar fase, sedangkan 2 garis yang berada di tengah merupakan jembatan garam. Selanjutnya yang ketiga, deret volta atau deret kereaktifan logam. Deret volta atau deret kereaktifan logam merupakan suatu deret unsur-unsur berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya atau E0. Kita perhatikan, ini adalah deret volta dari litium sampai aurum. Dibatasi dengan atom H, karena atom H potensial reduksinya sama dengan 0 volt. Kita perhatikan makin ke kiri, E0-nya makin kecil atau bertanda negatif. Artinya unsur-unsur tersebut makin mudah teroksidasi atau disebut dengan reduktor kuat. Sedangkan makin ke kanan, E0-nya makin besar dan bertanda positif. Artinya unsur-unsur tersebut makin mudah tereduksi atau oksidator kuat. Selanjutnya kita perhatikan tabel potensial reduksi. Ini merupakan tabel potensial beberapa unsur dari litium sampai F. Yang berikut kita lihat contoh soal. Biar lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tuliskan reaksi di anoda, katoda, dan reaksi sel dari sel-sel berikut ini. A. Mg teroksidasi menjadi Mg plus 2. Ag plus tereduksi menjadi Ag. B. Al teroksidasi menjadi Al plus 3. Pb2 plus tereduksi menjadi Pb. Mari kita kerjakan untuk nomor A dulu. Untuk nomor A, kita perhatikan anoda mengalami reaksi oksidasi, Mg solid menghasilkan Mg plus 2 ditambah 2 elektron. Karena di kiri muatannya 0, di kanan muatannya positif 2, maka untuk menetralkan kita tambahkan 2 elektron di kanan. Kemudian katoda mengalami reaksi reduksi, Ag plus ditambah 1 elektron menghasilkan
Ag. Karena elektronnya belum setara, kita setarakan. Pada anoda kita kalikan dengan 1, sedangkan pada katoda kita kalikan dengan 2. Sehingga reaksinya menjadi pada anoda Mg solid menghasilkan Mg plus 2 aqus tambah 2 elektron. Ini reaksinya tetap, tidak berubah. Sedangkan pada katoda reaksinya berubah menjadi 2 Ag plus tambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag solid. Ini setelah dikalikan dengan 2. Karena elektronnya sudah setara, kita bisa eliminasi elektron tersebut, menghasilkan reaksi selnya Mg solid tambah 2 Ag plus aqus menghasilkan Mg plus 2 aqus tambah 2 Ag solid. Selanjutnya untuk B, sama halnya pada nomor A, kita perhatikan pada anoda terjadi reaksi oksidasi aluminium solid teroksidasi menghasilkan Al plus 3 aqus ditambah 3 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi Pb plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Pb. Karena elektron yang terdapat pada anoda dan katoda belum setara, maka kita setarakan dengan cara kita kali silang. Pada anoda kita kalikan dengan 2, sedangkan pada katoda kita kalikan dengan 3. Reaksinya jadi seperti ini. Pada anoda menjadi 2 Al solid menghasilkan 2 Al plus 3 tambah 6 elektron. Sedangkan pada katoda 3 Pb plus 2 aqus tambah 6 elektron menghasilkan 3 Pb solid. Reaksi selnya kita dapatkan 2 Al solid tambah 3 Pb plus 2 aqus menghasilkan 2 Al plus 3 tambah 3 Pb solid. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut yang berikut. Yang ketiga, potensial reduksi standar atau E0. Potensial reduksi standar atau E0 merupakan nilai yang menyatakan kecenderungan suatu zat untuk tereduksi. E0 bertanda positif berarti makin mudah tereduksi. Jika E0-nya bertanda negatif, maka makin mudah teroksidasi. Harga potensial standar unsur-unsur kita dapatkan dengan cara kita menggunakan gas hidrogen yang dihubungkan dengan unsur M. Ini merupakan diagram penentuan elektroda suatu spesies M dengan elektroda platina hitam dengan konsentrasi ion-ion H+ sama dengan 1 molar. Kita menggunakan gas hidrogen. Mengapa? Karena nilai atau harga E0 dari atom H sama dengan 0 volt. Sehingga yang terukur pada voltmeter adalah potensial reduksi yang dimiliki oleh spesies M. Potensial reduksi yang diukur pada keadaan standar maksudnya adalah pada konsentrasi larutan 1 molar. Yang kedua, pada tekanan 1 atmosfer. Dan yang ketiga, pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yang berikut kita menghitung potensial sel atau E0 sel. Ada 2 cara penghitungan, yaitu pada keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius dan konsentrasi 1 M. Kita perhatikan contohnya Cu plus 2 aqus tambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. E0 sama dengan positif 0,34 volt. Kemudian Zn plus 2 aqus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn solid dengan E0 sama dengan min 0,76 volt. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, berarti Cu plus 2 aqus tambah 2 elektron menghasilkan Cu solid E0 sama dengan positif 0,34 volt. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, karena pada anoda terjadi reaksi oksidasi, maka Zn plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Zn solid dengan E0 sama dengan min 0,76 volt. Kita balik reaksinya menjadi Zn solid menghasilkan Zn plus 2 aqus tambah 2 elektron. Sehingga harga E0-nya berubah menjadi positif 0,76 volt. Jadi kalau reaksinya kita balik, maka harga E0-nya akan berubah
dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Karena elektronnya setara maka dapat kita eliminasikan. Sehingga reaksi selnya menjadi Zn solid tambah Cu plus 2 aqus menghasilkan Zn plus 2 aqus tambah Cu solid. Dengan E0 kita jumlahkan 0,34 volt ditambah 0,76 volt sama dengan 1,1 volt. Atau kita dapat mencari E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau bisa kita tuliskan E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Sehingga E0 sel untuk reaksi di atas sama dengan 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt sama dengan 1,1 volt. E0 sel bertanda positif artinya reaksi berjalan spontan. Selanjutnya pada keadaan tidak standar, yaitu konsentrasi tidak sama dengan 1 molar. Untuk mencari E0 selnya maka kita gunakan persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel dikurangi 0,0592 dibagi N kali log Qc. N merupakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Log Qc merupakan kuesen reaksi sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya masing-masing, atau Qc sama dengan konsentrasi anoda dibagi konsentrasi katoda dipangkatkan koefisien reaksinya masing-masing. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui harga potensial elektroda sebagai berikut. A teroksidasi menjadi A+, C2+ tereduksi menjadi C, harga E0 sama dengan positif 3,57 volt, C teroksidasi menjadi C+2, B2+ tereduksi menjadi B, harga E0 sama dengan min 0,96 volt, A teroksidasi menjadi A+, D2+ tereduksi menjadi D, harga E0 sama dengan positif 2,48 volt. A susunlah A, B, C, dan D berdasarkan daya pereduksinya, dimulai dari pereduksi terkuat. Sedangkan B, tentukan potensial standar E0 sel dari D teroksidasi menjadi D2+, B2+ tereduksi menjadi B. Untuk menyelesaikan, mari kita perhatikan untuk A dulu. Kita menyusun A, B, C, dan D berdasarkan daya pereduksinya. Kita gunakan deret volta. Seperti ini. Kita perhatikan yang paling besar E0-nya adalah AC, yaitu positif 3,57 volt. Karena E0-nya positif, artinya reaksi ini terjadi secara spontan. Sehingga A berada di posisi kiri karena paling mudah teroksidasi, sedangkan C berada di posisi kanan dengan jarak 3,57 volt. Kemudian yang berikut, CB E0-nya sama dengan min 0,96 volt. Karena E0-nya sama dengan negatif, itu artinya reaksi ini tidak berjalan spontan. Agar reaksinya berjalan spontan, maka reaksi ini kita balik menjadi BC. B teroksidasi menjadi B+2, C2+ tereduksi menjadi C. Harga E0-nya sama dengan positif 0,96 volt. Jadi tandanya juga ikut berubah negatif menjadi positif. Nah, dari notasi sel ini kita perhatikan karena E0 selnya bertanda positif, itu artinya reaksinya berjalan spontan sehingga B akan berada pada posisi bagian kiri dari C seperti ini dengan jarak positif 0,96 volt. Selanjutnya untuk AD, E0-nya positif 2,48 volt. Reaksinya berjalan spontan karena E0-nya bertanda positif. Sehingga posisi D berada di kanan A dengan jarak
2,48 volt. D tidak bisa berada di antara B dan C atau berada setelah C. Mengapa? Karena positif 2,48 volt masih lebih kecil dari selisih antara 3,57 volt dikurangi 0,96 volt. Sehingga posisi D berada di kiri B. Dengan demikian, urutan dari reduksi terkuat adalah A, D, B, C. Selanjutnya yang berikut untuk nomor B, tentukan potensial standar N0 sel dari D, D2+, B2+B. Nah, kita bisa menggunakan harga notasi sel dari sel-sel yang telah diketahui pada soal. Misalkan kita ambilkan A plus, C2 plus C, E0-nya positif 3,57 volt, dan D, D2 plus, A plus A, E0-nya min 2,48 volt. Kenapa negatif? Karena reaksi dari A plus, D2 plus D kita balik sehingga tandanya juga berubah. Karena A plus ini sama, berbeda ruas, kita eliminasi sehingga notasi sel yang tersisa adalah D, D2 plus, C2 plus C dengan E0 sama dengan positif 1,09 volt. Dari positif 3,57 ditambah min 2,48 volt. Sama dengan positif 1,09 volt. Kemudian dari harga ini kita ambil D, D2 plus, C2 plus C dengan E0 yang kita dapatkan tadi positif 1,09 volt. Kemudian kita ambil yang berikut sel C, C plus 2, B2 plus B dengan E0 sama dengan min 0,96 volt. C, C plus 2 sama pada ruas yang berbeda. Maka kita eliminasi sehingga menghasilkan notasi sel berikut D, D2 plus, B2 plus B dengan E0 sama dengan positif 0,13 volt. Atau dengan cara lain kita dapatkan dari E0 sel sama dengan E0 AC kurang E0 BC dikurangi E0 AD sama dengan 3,57 kurang 0,96 kurang 2,48 volt sama dengan 0,13 volt. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang mana yang paling gampang menurut kalian. Contoh selanjutnya, tentukan potensial sel volta berikut. A Mg solid tambah Cu plus 2 molar akus menghasilkan Mg plus 2 1 molar akus tambah Cu solid. B. Sn solid tambah Ag plus 1 molar akus menghasilkan Sn plus 2 0,01 molar akus tambah Ag solid. Jadi kita menentukan potensial sel volta pada keadaan tidak standar. Mari kita selesaikan nomor A. Kita menggunakan persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel kurang 0,0592 dibagi N kali log Q C. Kita perhatikan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Mg solid menghasilkan Mg plus 2 1 molar akus tambah 2 elektron. Sedangkan setengah reaksi reduksinya Cu plus 2 molar akus tambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Jadi dari persamaan reaksi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, kita perhatikan jumlah elektron yang terlibat dalam kedua reaksi tersebut sebanyak 2. Sehingga kita dapat menuliskan E sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi kurang 0,0592 per N kali log konsentrasi Mg2 plus dibagi konsentrasi Cu2 plus, masing-masing dipangkatkan 1 karena koefisiennya juga 1. Kita masukkan nilainya 0,34 kurang
min 2,38 dikurangi 0,0592 dibagi 2 kali log 1/2. Ingat 0,34 dan min 2,38 kita dapatkan dari tabel potensial reduksi yang ada pada slide sebelumnya. Sehingga hasilnya sama dengan 2,73 volt. Kemudian B masih menggunakan persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel dikurangi 0,0592 dibagi N dikali log C. Kita perhatikan untuk setengah reaksi oksidasinya, Sn solid menghasilkan Sn plus 2 0,01 molar akus tambah 2 elektron. Kemudian setengah reaksi reduksinya kita kalikan 2. Ag plus 2 molar akus tambah elektron menghasilkan Ag solid. Kita kalikan 2 maka reaksinya menjadi 2 Ag plus 2 molar akus tambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag solid. Karena ingat seperti pada video sebelumnya bahwa elektron yang dilepaskan dan elektron yang diterima jumlahnya harus sama. Nah, persamaan Nernst ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. E sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi dikurangi 0,0592 dibagi N kali log konsentrasi Sn2 plus dibagi konsentrasi Ag plus pangkat 2. Kita masukkan nilainya 0,80 kurang 0,15 dikurangi 0,0592 dibagi 2 kali log 0,01 dibagi 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,71 volt. Selanjutnya kita pelajari yang keempat, aplikasi sel volta pada kehidupan kita sehari-hari. Sel volta banyak sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sel volta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel volta primer, sel volta sekunder, dan yang ketiga sel bahan bakar. Yang pertama kita perhatikan sel volta primer. Sel volta primer merupakan sel baterai yang tidak dapat diisi lagi jika sumber energinya telah habis. Contoh sel volta primer adalah yang pertama sel kering karbon seng atau baterai biasa. Kita perhatikan pada baterai biasa yang berperan sebagai anoda adalah logam seng atau Zn. Yang berperan sebagai katoda adalah batang karbon atau grafit. Sedangkan elektrolit yang digunakan adalah MnO2, NH4Cl, dan serbuk karbon. Reaksi yang terjadi adalah pada anoda Zn solid menghasilkan Zn2 plus akus tambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi 2MnO2 solid tambah 2NH4 plus akus tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 solid tambah 2NH3 akus tambah H2O liquid. Sehingga reaksi totalnya adalah Zn solid tambah 2MnO2 solid ditambah 2NH4 plus akus menghasilkan Zn2 plus akus ditambah Mn2O3 solid ditambah NH3 akus ditambah H2O liquid. Sel kering karbon banyak digunakan untuk radio, lampu senter, jam dinding, dan mainan anak-anak. Ini merupakan gambar sel kering karbon atau baterai biasa. Kemudian contoh yang kedua adalah baterai alkalin. Baterai alkalin merupakan sel Lagrange yang mempunyai kekuatan arus listrik dan beda potensial sama dengan 1,5 volt. Dalam sel kering alkalin, padatan KOH atau NaOH digunakan sebagai ganti NH4Cl. Kita perhatikan umur sel kering mangan baterai biasa diperpendek oleh adanya korosi zinc akibat keasaman dari amonium klorida atau NH4Cl. Sedangkan pada sel kering alkali bebas terhadap masalah ini karena penggantian amonium klorida atau NH4Cl yang bersifat asam
dengan KOH atau NaOH yang bersifat basa. Jadi umur sel kering alkali lebih panjang. Selain itu juga menyebabkan energi yang lebih kuat dan tahan lama. Reaksi yang terjadi pada baterai alkali adalah sebagai berikut. Pada anoda, Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron. Pada katoda, terjadi reaksi 2MnO2 tambah H2O tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 tambah 2OH-. Sehingga reaksi totalnya adalah Zn tambah 2MnO2 tambah H2O menghasilkan Zn2+ tambah Mn2O3 tambah 2OH-. Yang ketiga, sel merkuri oksida. Sel merkuri atau juga sering disebut sebagai baterai kancing jenis Rubin-Malloy. Sel jenis ini telah dilarang penggunanya karena mengandung logam merkuri yang sangat berbahaya. Reaksi redoks yang terjadi dalam sel adalah sebagai berikut. Pada anoda terjadi reaksi Zn solid tambah 2OH- akus menghasilkan ZnO solid tambah H2O liquid tambah 2 elektron. Pada katoda terjadi reaksi merkuri oksida solid atau HgO solid tambah H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan Hg liquid tambah 2 OH- akus. Potensial sel yang dihasilkan adalah 1,35 volt. Sel ini juga banyak digunakan sebagai sumber arus pada alat-alat elektronik yang kecil, misalnya jam tangan dan kalkulator kecil. Selanjutnya yang keempat, kita perhatikan sel perak oksida. Susunan pada baterai perak oksida terdiri dari Zn sebagai anoda, Ag2O sebagai katoda, dan pasta KOH sebagai elektrolitnya. Reaksinya pada anoda, Zn tambah 2 OH- menghasilkan ZnOH 2 kali tambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda, Ag2O tambah H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag tambah 2 OH-. Baterai perak oksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kegunaan baterai jenis ini adalah untuk arloji, kalkulator, dan kamera. Selanjutnya yang berikut, sel volta sekunder. Sel volta sekunder merupakan sel volta yang jika habis dapat berfungsi lagi setelah dialiri arus listrik. Contoh sel volta sekunder yang pertama, sel aki timbal asam. Pada aki terjadi dua reaksi, yaitu reaksi pengosongan aki. Ketika kita menggunakan aki, kita sebut dengan reaksi pengosongan aki. Pada elektrolit terjadi reaksi H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Pada katoda terjadi reaksi PbO2 solid tambah 4H+ akus tambah SO4 2- akus tambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 solid ditambah 2 H2O liquid. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi Pb solid ditambah SO4 2- akus menghasilkan PbSO4 solid tambah 2 elektron. Sehingga reaksi selnya yang terjadi adalah PbO2 solid tambah Pb solid tambah 4H+ akus tambah 2 SO4 2- akus menghasilkan 2 PbSO4 solid tambah 2 H2O liquid. Nah, ketika aki sudah digunakan, kita dapat mengisi kembali dengan cara dialiri arus listrik. Berikut merupakan reaksi pengisian aki. Pada katoda terjadi reaksi PbSO4 solid tambah 2 H2O liquid menghasilkan PbO2 solid tambah 4H+ akus tambah SO4 2- akus tambah 2 elektron. Pada anoda terjadi reaksi PbSO4 solid tambah 2 elektron menghasilkan Pb solid tambah SO4 2- akus. Sehingga reaksi sel yang terbentuk adalah
2 PbSO4 solid tambah 2 H2O liquid menghasilkan PbO2 solid tambah Pb solid tambah 4H plus akus tambah 2 SO4 2- akus. Yang berikut, yang kedua, baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium mirip dengan baterai timbal. Sel nikel kadmium juga reversibel. Selain itu, dimungkinkan untuk membuat sel nikel kadmium lebih kecil dan lebih ringan daripada sel timbal. Jadi sel ini digunakan sebagai batu baterai alat-alat portabel seperti UPS, handphone, dan lain-lain. Reaksi yang terjadi pada anoda, CD ditambah 2OH- menghasilkan CdOH2 kali kadmium 2 hidroksida tambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi NiO2 ditambah 2 H2O tambah 2 elektron menghasilkan NiOH2 kali tambah 2 OH-. Sehingga reaksi totalnya atau reaksi selnya adalah CD tambah NiO2 tambah 2 H2O menghasilkan CdOH2 kali ditambah NiOH2 kali. Yang ketiga adalah baterai litium. Baterai litium terdiri atas litium sebagai anoda dan MnO2 sebagai oksidator. Sama seperti pada baterai alkalin. Baterai litium ini dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar dan daya tahannya lebih lama dibandingkan dengan baterai kering yang berukuran sama. Kemudian yang ketiga, sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvani dengan reaksi-reaksinya, oksigen dan hidrogen yang dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Sel ini terdiri atas anoda dari nikel, katoda dari nikel oksida dan elektrolit KOH. Sehingga reaksi yang terjadi pada anoda 2H2 gas tambah 4 OH- akus menghasilkan 4 H2O liquid tambah 4 elektron. Pada katoda O2 gas ditambah 2 H2O liquid tambah 4 elektron menghasilkan 4 OH- akus. Sehingga reaksi sel yang terbentuk adalah 2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2 H2O liquid. Sel bahan bakar ini sangat ramah terhadap lingkungan karena yang dihasilkan hanyalah air. Sel seperti ini juga bisa digunakan untuk sumber listrik pada pesawat luar angkasa. Oke, demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.